Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Khaliqi kulli syai'in fil alami la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dari ranting Muhammadiyah secabang Blimbing. Dan semuanya, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad a'tana ni'aman katsirah wa biha nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak wa fi hadhil fursati ats-tsaminah. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda revolusi akbar kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil fahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashqala hatta nafama innaka ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kepada Ustadz Yan Surono Rahmat. Beliau adalah anggota MPKSDI, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sebelumnya saya boleh cek semangatnya Bapak Ibu dulu, Nje? Oke. Nanti Bapak Ibu lomba ya. Kalau saya bilang, adakah Muhammadiyah di matamu? Ada, ini gitu ya. Nanti kalau saya bilang, adakah Aisyah di matamu, ibu-ibu? Ada, ini. Nanti lebih semangat mana? Kalau saya bilang, adakah Muhammadiyah di dadamu? Ada, ini gitu ya. Oke, saya mulai. Fokus ya. Adakah Aisyah di matamu? Adakah Muhammadiyah di matamu? Wah, ibu-ibu kalah ini. Baleni ya. Adakah Aisyah di dadamu? Adakah Muhammadiyah di dadamu? Masya Allah, luar biasa. Baik. Ya, beginilah bermuhammadiyah itu harus gembira gitu. Baik, malam ini Pak kita akan bicara tentang perkaderan atau kaderisasi. Jadi kalau bicara kaderisasi itu emang nggak ada menarik-menariknya ya Pak ya. Nah, bagaimana cara pengemasan menarik itu supaya bisa kaderisasi itu berjalan sehat Pak. Nggak jadi pimpinan ranting seumur hidup gitu ya. Tidak rangkap jabatan gitu sehingga asam lambung jadi naik gitu ya Pak ya. Oke. Baik, monggo Pak Yan Surono kepadanya kami persilahkan. Matur Subhanun luar biasa. Adakah Muhammadiyah di dadaku? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Oke. Alhamdulillah saya bisa bermuajah di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Ini Sukoharjo kali pertama. Kemarin saya tuh di Klaten. Klaten juga di cabang dan ranting. Tapi ternyata jumlahnya lebih banyak di Klaten. Tapi adakah Muhammadiyah di mataku? Wah, ternyata suara dan kekompakannya itu lebih menang ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
supaya tidak ada asam lambung yang terus-menerus begitu, saya sederhananya mau sharing dengan ibu bapak yang ada di sini. Ini total ada berapa? 150. Mohon maaf saya sambil berdiri boleh Bu? Supaya enak kayaknya dibagi dari 4 kelompok deh. Ini putra sebelah kanan, sebelah kiri. Putri gitu juga sama. Sehingga saya minta kertas flip chartnya mungkin ada. Sembari untuk ketemu strategi recruitment-nya itu harus ada begitu. Ya. Monggo Ya. pas ini memisahkan diri aja. Memisahkan gitu, kanan kiri yang ibu-ibu juga sama. Terus minta tolong dibagikan kertas flip chartnya dan spidolnya. Ya, ini sama sulitnya ketika ibu bapak di ranting ngajak teman, tetangga, saudara ikut pengajian di ranting Muhammadiyah. Coba, ke kanan satu kelompok, ke kiri satu kelompok, begitu juga yang ibu-ibu. Oke, flip chartnya ada? Kertas flip chart? Oh baru diambil. Oke, sembari menunggu kertas, saya hanya sharing aja. Kemarin di Klaten juga hampir sama kejadiannya. Kalau mengajak pengajian, sulitnya minta ampun. Gitu. Sulitnya minta ampun. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan 1 bulan, saya coba tanya-tanya, saya pantau di lewat grup. Alhamdulillah berjalan dengan lumayan. Lumayan mulai banyak yang berdatangan. Ternyata ada banyak kejadian. Salah satunya hasil diskusi kita malam hari ini. Ya, sebelum dilanjut, karena kertasnya belum, next. Ini sembari saya perkenalan dengan Ibu Bapak. Saya asalnya itu dari Jawa Timur sebetulnya Ibu Bapak. Dari Jember, yang notabene saya dibesarkan di keluarga Nahdiyin. Oke. Oh, saya pikir yang flip chart gede itu. Ya, plano ya. Ya enggak apa-apa dibagikan. Atau kertas kalender aja. Mau saya nanti ada presentasi dari tiap-tiap kelompok. Enggak apa-apa dibagikan. Per kelompok. Berarti ada 4. Nanti ditempel aja. Ada isolasinya. Bisa dibagikan tiap kelompok ada 4. Oke. Sembari dibagikan, kayaknya saya di perkaderan itu sudah sunatullah gitu. Saya posisi di Nahdiyin, tapi saya ikut SMA saya itu di SMA negeri, tapi saya ikut IRM, Mbak. Ada yang ikut IRM, alumni IRM di sini? Banyak ya? Saya ikut TM, Taruna Melati dari 1 hingga sampai tamat. Kemudian saya kuliah di Bali, yang notabene-nya tidak ada Universitas Muhammadiyah. Saya masuk di teknik elektro, dan belum ada IMM. Dan saya termasuk penggagas IMM. Penggagas IMM yang ada di Bali. Alhamdulillah berdiri hingga sampai sekarang. Kemudian, begitu juga kalau kondisi minoritas-minoritas, 2009 saya di Jepang, juga sama, belum ada blegernya PCIM, di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jepang, dan alhamdulillah bisa mendirikan PCIM. Dan ternyata lebih sulit mengajak orang yang lebih minoritas, Pak. Sehingga bahasanya begini, kalau ibu bapak sekarang posisinya saat ini, lingkungannya semuanya kan muslim. Kemudian saya bercermin dulu ketika saya posisi di Jepang. Nih sebagai bahan sharing untuk kita bersama-sama.
Saat itu yang menjadi anggota PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Tokyo, itu kebanyakan adalah mahasiswa yang sedang tugas belajar, yang basisnya juga Muhammadiyah. Saya ketemu teman-teman mahasiswa yang juga merupakan dosen di UAD, Yogyakarta. Sehingga kalau orang-orang Madura itu, pesannya orang-orang Madura, jangan kuliah di Muhammadiyah, kuliahlah di Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang penting kan ada kiainya, Pak. Nah, itu bukan masalah, maksud saya, itu perlu ada strategi gitu. Perlu strategi. Sehingga saat itu saya di Jepang, saya hanya kepingin mencari, walaupun kita itu minoritas Muslim, nggak usah ngomong Muhammadiyah, Islam di Jepang itu sangat minoritas. Sangat minoritas. Agamanya. Ada yang tahu agama mayoritas Jepang? Nah, mungkin kita mengenalnya Shinto, tapi sebetulnya Shinto tidak ada. Tidak ada agama. Namanya kami sama. Ya, kami itu kepala ya, artinya kami sama. Jadi kalau bahasanya agama nenek moyang. Nenek moyangnya itu siapa? Ya orang mati. Orang mati itu adalah nenek moyangnya. Jadi kalau ibu bapak pernah nonton YouTube terjadi gempa tsunami di Jepang, Anda bandingkan dengan tsunami yang ada di Aceh. Ada yang tahu apa sedikit perbedaannya? Di Jepang itu walaupun gempanya luar biasa korbannya, tidak ada syuting terhadap mayat-mayat bergelimpangan. Di Aceh itu kelihatan korban tsunami itu bergelimpangan begitu luar biasa. Tapi di Jepang itu begitu menghormati nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu ditafsirkan sebagai mayit itu. Sehingga mengikuti prosedur semuanya ada SOP-nya. Jadi kalau ada, saya pertama kali melihat orang bunuh diri itu Pak, 2009 itu, orang menjatuhkan diri dari apartemennya itu. Padahal saya tahu lihat slower jatuhnya itu, gitu. Tapi keluar dari apartemen sudah ditutup, Pak. Sudah ditutup dengan terpal begitu, kayak terpal itu. Itu sudah SOP-nya orang Jepang. Begitu juga kalau ada kecelakaan di jalan gitu. Itu boro-boro. Kalau di kita itu kan pengendaranya sembari nonton gitu. Sehingga memacetkan keadaan gitu. Kalau di sana itu kecelakaan hitungannya enggak boleh lebih dari 5 menit. Enggak boleh lebih dari 5 menit. Ya semuanya prosedur apa, kebakaran, apa, orang menjatuhkan diri, semuanya tidak boleh dari 5 menit. Begitu juga kereta, begitu juga bis. Bis itu juga sama, kalau misalkan jadwalnya di halte ini jam 6.05. Ternyata jam 6.05 itu belum datang bisnya. Jadwalnya ini 6.05, belum datang. Telatnya nggak banyak kalau di kita. Jam 6.08, lebih 3 menit Pak, bisnya datang. Apa yang dilakukan? Sopirnya turun, membungkukkan kepala di depan pintu masuknya, sembari penumpang semuanya masuk, gitu. Habis semuanya masuk, dia mengucapkan mohon maaf, kembali di dalam bis juga begitu, dia mengucapkan mohon maaf, 2 minggu lagi dia sudah resign, Pak. Resign itu bukan dipecat, Pak, tapi mengundurkan diri sopirnya ini, Pak. Sopirnya ini mengundurkan diri. Itu terlambat 3 menit.
3 menit sopir bisa. Lah. Saya tidak berdiskusi di situ, Pak. Ya. Nah, ketika mau mengajak teman-teman yang non-muslim, ternyata orang-orang di luar sana itu melihat Islam itu kayak apa sih? Kayak apa? Jadi kita mendesain, bikin camping, Pak. Camping kita desain. Campingnya bukan hanya sehari, bukan semalam, tapi minimal 3 hari. Orang Jepang kita ajak, kita gratiskan. Terus ngapain? Mereka itu melihat bagaimana Muslim melakukan hari demi hari selama katanya dijelaskan di situ dikasih handout, dikasih buku, namanya sholat 5 waktu. Sunah-sunahnya begini, itu diberikan pada beliau-beliau. Nah terus yang jadi kelinci percobaan siapa? Ya kita-kita. Katanya sholat 5 waktu, sholatnya jam-jam berapa? Oh diawali dari azan dan sebagainya dan seterusnya. Terus kehidupannya bagaimana? Itu menurut saya hal yang paling sulit yang pernah saya lakukan. Kenapa? Untuk berdakwah itu tidak hanya bisa diberikan nasihat kebaikan, Pak. Sulit rasanya. Di era-era sekarang diberikan nasihat kebaikan, tok kayaknya nggak mungkin. Orang Jepang itu pingin melihat, kalau bahasa gitu, blegere kepiye. Sing jenenge Islam itu, kalau dikatakan, wes biasa kalau cuma diomongin. Kalau dinasehatin tuh sudah biasa. Orang Jepang itu pingin lihat. Kitabnya katanya Al-Quran. Itu ternyata bacanya 24 jam hanya sekali. Ba'da maghrib tok. Itu masih mending tat. Ada yang seminggu sekali pas Jumatan. Apalagi surat Al-Kahfi gitu. Kadang-kadang kan saya kadang-kadang ngelus dodo, Pak. Walaupun dodo saya sendiri loh. Pasang status malam Jumat. Apa Pak biasanya? Apa? Surah Al-Kahfi. Kita nanti akan terjebak dengan model yasinan lagi. Saya, seumur hidup saya, di lingkungan saya di Jawa Timur, Pak, yasinan, Pak. Bahkan itu gampang sampai ngecap. Kalau seandainya saya atau teman-teman saya itu ndak malam Jumatan, itu sedarani kafir, Pak. Orang ngeri. Di daerah saya itu ndak berjalan, Pak, Karang Taruna. Yang berjalan itu adalah remaja masjid. Mungkin konteksnya agak sedikit berbeda. Oke, kira-kira gitu. Next. Oh ini bisa. Nah ini. Ini dasar kita nanti. Dasar kita, kenapa kok keronto-ronto harus datang ke sini supaya bisa menghidupkan rantingnya dan sebagainya. Dasarnya ini, Pak. Dasarnya jelas. Kita itu harus bisa meninggalkan generasi. Kayaknya saya perlu. Iya. Iya. Jadi dasar kita itu ini, Ibu Bapak. Kalau seandainya kita tanpa dasar, ngapunten Ibu Bapak. Monggo nanti disiapkan pertanyaan banyak door prize ini. J. Matur nuwun. Saya lanjutkan. Jadi dasar kita, Ibu Bapak semuanya, kalau kita ingin mengaktifkan ranting kita masing-masing, dasarnya jelas. Ini Anissa, yang artinya begini, Ibu Bapak. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya. Iya,
kita ini, ya, kita ini meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah ternyata. Saya cukup salut seandainya Bapak mengajak putranya datang ke sini. Itu putra-putra seusia begini itu copy paste-nya cukup tinggi, Pak. Keren. Oh, bisa merekam, oh ikut ayah ketika camping gitu. Campingnya apa gitu. Mulai dieksplor, itu model-model psikologis. Nanti saya juga akan membahas sedikit teori psikologi. Saya kombinasikan dengan bagaimana arah rekrutmen ini. Inilah dasar kita. Oleh sebab itu adalah bertakwa kepada Allah. Maka ini berpasangan ya, karena Aisyah sama Muhammadiyah. Tapi ada nggak yang ibunya enggak diajak? Banyak. Coba angkat tangan yang tidak mengajak ibunya ke sini. Istrinya. Istrinya. Oke. Oh, tadi ketika berangkat ke sini sudah pamit dengan istrinya belum? Sudah? Diberitahukan. Sama putranya yang ditinggal sudah pesen loh. Sama putra-putrinya sudah pamit enggak? Nah, artinya pamitan enggak? Le, nduk, bapak gitu. Terus disayang enggak istrinya? Dipeluk, dicium enggak? Coba yang di sini tadi pamit dengan istrinya sembari memeluk dan menciumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pamitnya pripun, Pak? Ya bilang berangkat dulu. Terus bisa meluk ciumnya? Ya minta. Ibu bapak sengaja saya tanya begitu karena ini diawali dari keluarga, Pak. Diawali dari keluarga. Ketika kita tidak mencontohkan ke dalam keluarga kita, kayaknya berat deh. Maka ini sampai hari Ahad. Besok, ya datang yang belum tadi memohon maaf. Dan besok lagi kalau ada acara apa, mau berangkat ke kantor. Ya, juga disayang, dipeluk istrinya. Yang belakang juga begitu. Kalau yang suaminya tidak hadir di sini, juga harus dipeluk, disayang suaminya. Dan anaknya, walaupun wis alumni kuliah, ya tetap dipamiti. Seandainya belum menikah loh, masih dengan kita, di rumah kita, dipamiti anaknya. Lakukan berulang menjadi habituation kita. Itu saya contohkan sederhana, diawali dari ibda binafsi. Diawali dari keluarga kecil kita. Contoh yang paling sederhana, ini oleh-oleh saya dulu. Ketika saya 4 tahun di Jepang, diawali semuanya dari keluarga ternyata. Memahami Islam tidak perlu harus tinggi sekali. Dari keluarga implementasi kecil, mengecil, kemudian menjadi lebih besar, rantingnya menjadi besar, cabangnya menjadi besar, daerahnya menjadi besar. Itu bahasanya. Sekarang Ibu Bapak silakan berdiskusi. Pertanyaannya sederhana, tolong dituliskan 5 keadaan yang menyulitkan di ranting Ibu Bapak.
apa sih kelemahan ranting saya ini menurut Ibu Bapak? Dituliskan kira-kira 5 kelemahan di ranting saya itu apa saja. Menurut kelompok ini nanti kan ada banyak ini. Silakan diskusi kira-kira mengkerucut ada 5. Ini ada banyak ini. Kalau 5 kali 10 sudah 50. Tapi nanti dikerucutkan, dibikinkan lebih besar lagi. 5 item ada penjelasannya. Kelemahan di ranting kita itu apa? Nah, silahkan didiskusikan, dituliskan 5 saja saya menginginkan. Karena nanti kita kupas habis-habis. Semoga nanti lebih maju lagi. Dari masing-masing supaya nanti pertanyaannya lebih banyak. Karena door prize-nya katanya lebih banyak ya. Banyak banget. Wah, sangat banyak. Dituliskan 5 saja kira-kira apa sih kelemahan ranting saya. Ini ada berapa ranting? Wah. Sekarang 33 ranting beda berarti 33 kali 5. 33 kali 5. Dapatnya itu nanti saya. Kelemahannya. Kelemahannya. Nanti kita kupas bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti ada sedikit solusi. (33 ranting). (33 ya? 33 berarti ada totalnya 165. 165 kelemahan total di cabang Blimbing. Nah, boleh di situ. Bebas. Ya. Ya. Ada 165 nanti saya dapat masalah dari sini. Kelemahan ranting saya itu pengurusnya cuma 5. Orangnya itu-itu saja. Ordal enggak ada gitu. Apalagi, silahkan. Anda coba renung-renung bareng-bareng, kalau direnung sendiri itu enggak akan tembus. Tapi kalau diskusi begini, mulailah ada titik bocornya. Ya bocor-bocor tipis lah. Karena kalau sudah bocor tipis, sulit ini mendiagnosisnya. Yang dipijet atos, yang ditumpaki gembos gitu. Ini bocor tipis. Angel ini nambah. Solusinya ganti ban. Wian bocor tipis. Ini ranting. Maka dieksplorasi kira-kira 5 kelemahan ranting saya itu apa saja. Tidak ada orang pusat gitu. Oh, orang pusat. Kira-kira apa menurut Ibu Bapak? Nah, pertanyaan kedua. Sama. 5 potensi yang ada di ranting saya apa? 5 potensi yang luar biasa di kampung saya.
Potensinya satu, masjidnya banyak gitu. Pesantrennya banyak. Ning orang imbas blas sih. Masjid orang imbas blas. Pesantrennya orang bablas blas. Blas. Potensinya apa? 5 saja. Berarti ada 165 potensi. 165 kekuatan di ranting saya kita harus kelola betul itu. Kita harus kelola. Kapan hari saya juga ke Kendal. Kendal luar biasa. Di cabang Blimbing sudah punya rumah sakit. Oh, klinik. Klinik Pratama. Nah. Oh ya. Assalamualaikum Pak Dokter gitu. Jadi klinik sudah ada. Ya, kurang apa loh jenengan? Cabangnya sudah ada. Kliniknya, sekolahnya banyak, pesantrennya banyak. Masjidnya luar biasa. Ya aku Tunis punya gedung lantai 8. Iya toh? Rencana. Ada nanti mungkin Kiai Jamal menjelaskan. Saya sebenarnya sudah punya materi cabang-cabang atau ranting yang luar biasa. Ya, kalau sudah minta tolong dari grup paling kanan ibu-ibu mempresentasikan. Minta mikrofonnya, boleh yang bawah tangga itu boleh menjelaskan. Cik. Oke, yang belakang silakan dipresentasikan. Apa dari diskusi dengan kelompoknya ketemu apa 5 kelemahan dan 5 kekuatan ranting ABCDE. Mungkin yang lain bisa mencermati, mungkin ada item-item yang sama, bisa dicoret. Tidak double bahas. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari ranting kami nggih Pak, kelemahan yang ada di ranting kami. Ini hasil diskusi. Gimana diskusi? Ranting Pak. Oh nggih, ini saya dari ranting sayangan Pak. Nama saya Mbak Risma. Ibu, nggih Ibu Risma. Kelemahan di ranting saya itu SDM-nya menurun Pak. Jadi semangatnya tuh kadang naik turun. Terus yang kedua itu perbedaan pemahaman. Yang ketiga kesibukannya yang sangat tinggi. Yang keempat terjadi perselisihan Pak. Kadang itu gap-gapan, besti-bestian gitu loh Pak. Terus yang kelima itu kurang komunikasi. Kadang yang sebelah sana itu sakjane punya pendapat, tapi kadang diem. Tapi nanti di belakang diomongin gitu. Terus, kurang supporting dari orang Pak. Sebenarnya itu banyak anak muda, tapi kadang tuh nggak disupport sama kurangnya support dari orang tua. Terus dari potensinya ranting kami itu, satu, mudah mendapatkan dana persyarikatan. Jadi kami sebenarnya Pak kalau mengajukan proposal itu langsung cair sebenarnya Pak. Banyak di ranting saya Pak, mantan nggih, ada di sini sebenarnya. Terus dua, banyaknya keturunan kader. Dari di kampung kami itu banyak sekali Pak keturunan kader-kader yang sangat hebat. Sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan. Yang ketiga itu mudah mendapatkan fasilitas untuk bersyarikat. Jadi tempat-tempat kami banyak Pak, tempat-tempat bersyarikat itu tempat berkumpul yang itu sangat banyak. Yang empat, banyak orang berilmu di kampung kami. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Supri dari PRM Bugel. Ini kirung komplit gitu. Saatnya Anda iki. Oke. Untuk 5 keadaan yang menyulitkan di ranting saya, pertama itu masalah kurangnya kaderisasi. Mungkin gini Pak, bapaknya wis Muhammadiyah, ning anaknya diarahke Muhammadiyah ora gelem. Karena sudah punya pikiran dan pandangan yang sendiri. Itu seperti itu. Kemudian tidak ada anggaran, seperti itu. Karena anggarannya yang kurang, sehingga untuk geraknya Muhammadiyah di ranting kami itu rodok sulit. Seperti itu karena kurang dana. Kurang anggaran. Yang kedua adalah kurangnya SDM, sumber daya manusia. Itu sebetulnya juga banyak orang yang pintar, tapi yang komitmen kepada Muhammadiyah itu minim sekali. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kurangnya koordinasi dengan lingkungan. Ya. Karena mungkin di Muhammadiyah kami, di ranting kami, mungkin banyak pesaingnya. Karena banyak ormas sebelah itu yang mungkin begitu getolnya di ranting kami, dengan modal solawatan. Itu bisa merekrut yang luar biasa. Nah, seperti itu, sehingga kami kurang gitu. Terus yang kelima, itu tadi banyaknya ormas sebelah yang saling bersaing. Yang intinya saling menjatuhkan antara sini dengan sini. Wah, aku modalku solawat, kowe modalmu apa? Niku 5 niku nggih. Yang kedua yaitu untuk 5 potensi yang ada di ranting saya. Pertama kami sudah merintis di ranting kami untuk membentuk atau menghidupkan potensi yang profesional TPQ. Caranya bagaimana? Saya mengundang dari kerjasama dengan pondok pesantren lain, itu kalau TPQ itu model TPQ biasa, itu saya kira tidak ada muridnya. Tapi 2 bulan terakhir karena di daerah kami itu ada masjid baru, saya rintis, saya kerjasama dengan pondok Baitul Hikmah dengan Irma Lasuri, itu ternyata dengan saya modal kerjasama dengan pondok pesantren, ustadznya juga dari situ, itu alhamdulillah
muridnya TPK itu di luar dugaan. Alhamdulillah banyak, di atas 60. Dua minggu, 1 minggu masuknya 2 kali. Ya, walaupun modalnya dari SDM-nya kita juga harus ada seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu pengurusnya, takmirnya. Takmirnya begitu semangat. Dan modal takmir yang semangat itu ternyata kita bisa kerjasama dengan pondok lain untuk meningkatkan skill tentang pendidikan TPA tadi, seperti itu. Kemudian yang keempat, kerjasama yang baik antar masjid. Jadi untuk di daerah kami sebetulnya terutama yang sudah di KMM, yaitu yang sudah di masjid yang ada rintisan dari yang isi dari KOP Mubalik Muhammadiyah Cabang Blimbing, seperti itu, yang mungkin tahun lalu itu mungkin sangat minim, sekarang sudah bisa kita lobby-lobby, terutama mungkin karena mungkin takmirnya dulu mungkin ikut golongan sebelah, sekarang karena sudah tahu kelemahan golongan sebelah, ormas sebelah, kita tarik, masukkan ke pimpinan ranting, akhirnya bisa pindah, seperti itu. Baru ada 3 itu Pak, sementara itu yang kedua cik mumpet mikiri Pak. Mungkin hanya itu dari kami, dari Ranting Bugel. Mungkin nanti mohon masukannya dari teman-teman, kalau ada kelebihannya nanti bisa sharing, tukar, supaya ranting iso berkembang, semangat iki piye carane ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dari Ranting Sayangan tapi yang Asia. Sekarang Ranting Sayangan bapak-bapak Muhammadiyah. Tadi kan ini dagangannya pusat iki. Kalau tadi apa mau kekurangannya bahasa gep-gepan itu biasanya kalau sifatnya kaum Hawa. Jadi nek rombongan iki no, wah gruduk. Cemplungi beda, wah wis kijak kisruh niku. Itu biasanya seperti itu Pak. Kalau ibu-ibu pun banyak niku pokoknya. Untuk Sayangan, alhamdulillah untuk potensi, alhamdulillah banyak Pak. Pertama, jadi saya di potensi dulu aja. Nggih. Pilih potensi sik, tak duduhke gen liyane niku gendang ketularan. Pertama, masjid kami itu full 5 waktu. Alhamdulillah jamaah banyak dan ada subuh berkah, ada Jumat berkah. Tur sing diaturke penyajiannya itu selalu baik dan bagus Pak. Jadi hari ini sop, sesuk selat. Nah, sesuk soto. Jadi minimal niku ya mihun buntel lah. Nah, niku alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Pak, yang paling bagusnya dari ranting atau masjid tidak mengeluarkan dana sama sekali. Saya luar biasa aplaus kepada ibu-ibu Asia itu, khususnya Ranting Sayangan. Mandiri Pak, setiap Jumat itu. Sampai jamaahnya saat ini bingung golek nggon. Lah pripun cah cilik tok wis 200. Samar kula nek tujuane, waduh nek tujuane iki ya repot iki ya ngono. Jadi full Masjid Sayangan itu. Kemudian Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah di ranting kami itu ada 6 titik pewakif Pak. Jadi ada 5 titik pewakif yang ada di Ranting Sayangan. Pertama masjid, kemudian rumah untuk gedung dakwah, ada TPQ, kemudian ada tanah kosong lagi termasuk langgar, kemudian yang satu Madim. Jadi kita sudah punya invest 5 titik itu. Kemudian untuk kegiatan yang lain potensi kami luar biasa juga. Kajian-kajian setiap malam Ahad, malam Jumat, malam Rabu, malam Kamis itu kokam, urung ibu-ibu Asia niku esuk awan sore, wah pun komplit pakai ini masalah niku. Nah, jadi pokoknya untuk Sayangan itu nek kegiatan jane lumayan. Jadi nek urusan dana niku hari sementing njaluk cetha, wah niku wis genah blak-blakan ngoten niku golek duit gampang. Ya itu memang benar yang disampaikan Mbak Risma tadi. Kemudian Bapak-bapak sekalian, untuk kelemahannya sebenarnya di wilayah kami itu sumber dayanya luar biasa Pak. Karena anak-anak sekarang itu nun sewu nggih, enek sing melu SH Terate, enek sing melu iki,
enek sing melu iki. Nah, sebenarnya dia juga mampu. Nah, kon dadi pimpinannya kok ya angel niku lho. Kaderisasi itu juga agak susah. Sebenarnya kalau potensi memang luar biasa. Kemudian untuk kelemahan yang lain, anak-anak itu kalau diajak itu katanya belum sanggup. Jadi seperti itu Pak. Jadi mohon nanti bagaimana supaya di ranting kami bisa tambah lebih maju lagi. Mohon maaf karena saya juga baru pimpinan baru Pak. Jadi baru menyelami bagaimana kondisi masyarakat yang ada di wilayah kami. Kalau potensi alhamdulillah bagus. Kemudian untuk lingkungan juga kami ranting kami juga sangat mendukung semuanya baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Matur nuwun, hanya itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Ketua Ranting Sayangan Bapak. Tadi dari Mbak Risma ya, mengatakan bahwa Sayangan itu ada gap-gapan. Sebentar. Ya. Saya sebagai ketua ranting saya tidak terima. Enggak. Ya, yang saya rasakan tidak ada Pak, rukun-rukun aja ya yang saya rasakan karena saya juga terjun langsung. Jadi insya Yang satu Allah, terlalu baper. mungkin yang belum saya datangi itu LBSO, kalau senam saya belum ngikut memang. Nah, renang juga saya pernah ngikut, insya Allah nggak ada gap-gapan saya harap ya. Hanya masalah saya itu untuk merekrut NA yang susah gitu. Ya, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari Ranting Lemah Bang. Yang saya tanyakan, yang pertama, tidak semua pengurus mampu menjalankan tugasnya sehingga harus menggantungkan tugas kepada pengurus yang lebih mampu. Yang kedua, minimnya jumlah pengurus yang menempuh pendidikan tinggi sehingga menyulitkan dalam menganalisa permasalahan serta memberikan solusinya. Demikian pertanyaan dari ranting kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Maksud saya supaya tidak bias, kan ini tadi baru mengeksplor apa kelemahan dan kekuatan. Tapi ini ada pertanyaan, gitu. Supaya tidak tenggelam dengan diskusi kita, saya sudah menyiapkan ibu yang tadi bertanya. Ternyata ibu termasuk paranormal. Kehebatan ibu luar biasa. Slide saya berikutnya. Next. Nah ini, berdasarkan keputusan Muktamar 46 tahun 2010, ternyata kita melakukan kaderisasi itu profilnya itu harus memenuhi 4 kompetensi ini. Harus memenuhi 4 kompetensi ini. Supaya ibu tadi, tidak ada yang berpendidikan tinggi. Di sini tidak ada yang supaya berpendidikan tinggi, tidak ada. Jadi kompetensinya cuma 4 ini ibu bapak. Yaitu yang pertama kompetensi keberagaman. Keberagaman, bervariasi. Kompetensi akademik dan intelektual ini tidak harus S1, S2 ataupun S3. Tidak harus. Kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan.
Alhamdulillah saya di majelis perkaderan juga, ya walaupun ini sulit kalau dibilang Baitul Arkom. Gitu. Jujur aja saya didorong teman-teman, dijelaskan, insya Allah ini poin entry-nya di sini. Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. 4 kompetensi ini yang harus kita mau mencoba mendesainnya mulai dari istilah-istilah Baitul Arkom dan sebagainya. Karena tadi ada pertanyaan. Tadi supaya pertanyaannya tidak tenggelam maksud saya, itemnya ini kita tujuannya itu apa? Yaitu mengembangkan 4 kompetensi ini. Apa sing jadi ketua itu harus lulusan Kairo? Enggak. Apa sing harus jadi ketua itu lulusan Muhammadiyah? Tidak. Apa yang harus dokter? Tidak. Ternyata bermuhammadiyah di Aisyah maupun di Persyarikatan Muhammadiyah sederhana. Sing gelem bergerak. Khairun nas anfa'ulin nas itu jelas. Sing pendidikan tinggi, guru meneng tok, oke Pak. Banyak. Tapi nek ning Konoha enggak payu Pak. Negaranya Shinchan enggak diberlakukan. Pinter guru meneng tok. Di negara Akihito enggak dipakai. Ini supaya ibu bapak pahami. Ini jadi profilnya nanti ini. Profil yang mau kita target itu ini. Sesuai dengan keputusan Muktamar 46. Targetnya ini. Tidak banyak-banyak. Kalau sudah mapan semuanya nanti kita. Nah, di sini masih ada kelompok terakhir nih. Ini kayaknya gongnya ini. Kelompok terakhir silahkan. Mungkin bisa diwakili. Ya pas. Asedat nggih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Soimin mewakili dari Ranting Kemasan, Kenokerjo, Tulaan, terus Sumber, terus Wanasari, Masasari, dan lain-lain. Ini banyak japlaan, hampir cacatnya sama. Kelemahan dan potensi yang di ranting yang sudah kita diskusikan. Untuk kelemahannya banyak, tapi sebenarnya mengumbar kelemahan itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kelemahan yang pertama, ini hampir sama, kurangnya SDM. Kemudian kurangnya pemahaman tentang dinul Islam. Kemudian ada fanatisme golongan, kan di ranting pasti banyak beberapa warna baju, ya. Golongan-golongan banyak, setiap ranting pasti ada. Kemudian kurangnya aktif sebagian pengurus. Juga ada sikap yang masa bodoh. Ya penting uang Islam ya sholat-sholat, yang masjid terus mulai jak ngurus umat tidak mau. Itu juga tiap ranting pasti ada. Itu sudah 6 ya. 6 sebenarnya masih banyak. Nek kita baca banyak ini. Ya. 6 sudah lebih. Ya. Kemudian untuk potensi dari masing-masing berbeda-beda. Tapi tiap ranting pasti banyak potensi. Yang jelas kalau kita sampaikan, kalau di ranting kami yang kita sampaikan potensi di kemasan itu banyak AUM. Dari BA, kemudian MI juga Ponpes. Di ranting, satu-satunya ranting yang ada pondok pesantren. Kemasan dan Miri juga gitu. Kemudian Kenokerjo nusul ya. Kan baru. Kemudian banyak ortum. Ya. Banyak ortum di ranting kami juga yang lainnya mungkin juga banyak. Lebih dari 2 kan banyak. Ya. Banyak ortum, kemudian banyak masjid binaan Muhammadiyah.
banyak masjid, banyakan Muhammadiyah juga otomatis banyak pengurusnya. Juga banyak para donatur, jamaah, simpatisan juga banyak. Di samping itu banyak tanah wakaf yang diwakafkan ke Muhammadiyah. Termasuk masjid-masjid banyak yang diwakafkan ke Perserikatan Muhammadiyah. Dan masih banyak lagi potensi di tiap-tiap ranting. Tidak kami sebutkan, ini sudah 7 melebihi. Ya. Jadi tapi masih banyak. Ya. Semoga itu mewakili dari semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Tepuk tangan loh. Ini yang disisir satu-satu. Iya toh. Oke, banget ya Pak. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya sudah menyiapkan jawabannya untuk Ibu Bapak semuanya. Jadi ternyata kalau Ibu Bapak mungkin pirsa belajar ilmu psikologi. Ada yang lulusan psikologi di sini? Tunggal guru ojo ganggu, ya toh. Tunggal guru ojo ganggu, ya toh. Jadi menurut teori Abraham Maslow, ya toh. Dia ini saking Amerika, Pak. Sudah meninggal 80 tahun yang lalu. Usia dia 62 tahun. Tapi hidup di alam kubur sudah lebih usia hidupnya. Gitu. Maka kembali lagi kita sambil merenung-renung gitu. Katanya nasihat yang baik adalah nasihat kematian. Nah, berarti hidupnya 62 tahun sudah terbukti bahwa ternyata di dunia itu hanya sementara. Ini Abraham Maslow sudah membuktikan. Next, sudah saya tuliskan. Ini nanti kira-kira indikatornya kayak apa yang empat kompetensi sudah saya tuliskan di sini. Next, ini nanti boleh dibalik. Saya maksudnya lewat Maslow dulu. Saya bikin Maslow dulu. Next. Nah ini sudah saya rangkumkan, ternyata potensi di ranting masing-masing tadi itu, ternyata bagaimana sih sebetulnya struktur hierarkinya tadi. Di sana itu sudah banyak SDM yang luar biasa, tetapi hanya diam-diam saja. Di situ sebetulnya ada punya potensi yang luar biasa juga. Nah yang pertama, itu masih berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Melu ki nek gur awor koncone untuk maem bareng dengan paling elek nasi mie bungkus gitu. Pengajian aja hanya sampai 200 bocah-bocah tok. Ini fisiologis. Dan ini harus dirawat. Nggak bisa dilepas begitu. Wah ini ono bocah dan sebagainya. Maka harus dirawat. Ini kebutuhan berdasarkan kebutuhan fisiologis. Tadi kebutuhan anak-anak ikut apa tadi tapak suci apa? Silat. Nah, silat di Muhammadiyah itu sudah lengkap. Sangat lengkap. Apalagi sekarang sudah hasil Muktamar 48 ada mulai dari Risalah Islam Berkemajuan dan juga dakwah komunitas. Dakwah komunitas ini harus kita eksplor betul. Anak yang suka silat tadi diarahkan ke tapak suci. Dan lain sebagainya. Komunitas ibu-ibu pecinta renang. Wah. Renang bareng, gitu. Renang golek sing rada apik gitu toh. Ya bareng-bareng gitu. Saking seringnya renang, bikin kolam renang sendiri. Begitu. Nah ini, kemudian ini ada berdasarkan kebutuhan rasa aman dan keamanan, kebutuhan sosial, pingin dihormati, dan kadang-kadang cuman kepingin berteman. Kangen karo konco-koncone. Hanya pingin ngobrol-ngobrol begini. Kadang-kadang kita itu tidak menyentuh itu. Kegiatan kita itu bunyanya semata-mata, ono pengajian, dine ceramah, dar, bariku bubar. Tidak hanya begitu, coba disentuh hatinya. Mungkin beliau ini luar biasa di Muhammadiyah, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Diuangke. Undangan diaturi undangan.
Jangan hanya semata-mata orang kadang-kadang abai akan itu. Wes duwe WA group. WA group di-share, share, jebule yo lali. Kenapa kita tidak membuat model dulu lagi? Ada undangan yang harus ini, yang mengaturkan undangan ke rumahnya itu belum ada loh sekarang. Tapi saya model-model kolot saya tetap pakai dalam rangka apa? Merawat tali silaturahmi. Kalau orang mengatakan silaturahmi itu memperpanjang umur, mendapatkan rezeki, itu kan hanya orasi semata. Kadang-kadang dia lupa tidak menjalankannya. Wong gur sak ranting we, uplek-uplekan bensin seliter ngasih. Kenapa tidak harus? Oh, gampang. Undangan, komunitas goes. Yuk, Ahad bar pengajian ngeterke undangan bareng-bareng. Mengko bariku nyoto. Goes model mawar, mampir warung, ora apa-apa. Kenapa tidak dilakukan? Ini dalam rangka luar biasanya ibu bapak. Kebutuhan sosial dan terus ada kebutuhan ego. Tadi besti-bestian ada. Mau dielakkan yo ono nyatane. Nganggo grup-grupan yo ono. Naluriah manusia begitu. Tetapi bahasanya, ini di tataran permukaan. Coba kalau Bapak Ibu pirsa, Pak Presiden mau rawuh ke Blimbing. Semuanya disulap halaman depan tuh bersih gitu. Padahal di belakang kebersihan itu dedel-duel ada, Pak. Yang sengaja disembunyikan. Oh, 5 menit lagi. Next. Nah ini, karena sudah 5 menit lagi. Nih, identifikasinya. Kalau di hari ini sudah ini, kebutuhan fisiologis apa? Identifikasi masyarakat yang memiliki kebutuhan dasar terpenuhi. Muhammadiyah dapat menyediakan program bantuan pangan. Coba nih ono program ini, Pak. Iya kan? Karena kebutuhannya secara fisiologis, perlu kok beras lajismu digiatkan, Pak. Maka ketika kita melakukan pengajian di masjid, harus ada pos layanan lajismu. Dan itu harus programnya cetha, Pak. Wah, ini kok nek baru ini kok diangket. Nih, Pak RT itu disowani, Pak, mbok bilih wonten ingkang tesih kekirangan. Berapa kakak di sini? Diambil 5 kakak. Diurutkan. Ada pengajian bulanan, langsung ditasarufkan. Disentuh. Melihat seperti itu, Pak. Donaturnya itu malah nyah-nyoh, Pak. Nyah-nyoh. Terus begitu. Ini yang kadang-kadang ibu bapak lupa untuk menyentuhnya. Keamanan begitu, next. 3, 4, dan 5, kebutuhan aktualisasi diri. Termasuk seperti ini. Nah ini, karena saya itu dari majelis perkaderan, saya hanya ingin mengenalkan bahwa di perkaderan itu minimal ada 2 fungsi perkaderan. Perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Next. Ini yang saya mau sampaikan. Nih, jenis dan bentuk perkaderan, ibu bapak harus Baitul Arkom. Baitul Arkom itu tidak seperti ini, tetapi ada tadi dari beliau pemahaman dinul Islamnya kurang. Saya sudah menggariskan ada silabusnya. Ada 11 kurikulum yang harus disampaikan. Mulai dari muqaddimah, manhaj, dan hingga sampai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Semuanya ada. Nah ini harus disampaikan. Kemudian perkaderan fungsional tadi, ini apa sih kebutuhan anak-anak muda sekarang? Kalau guru cuma dikon pengajian tok, enggak mau, Pak. Ajak nih caranya membuat konten YouTube. Diundang anak-anaknya, diberi sertifikat, terus diberi workshop. Kenapa tidak disentuh hatinya anak-anak? Jangan hanya disuruh ikut pengajian Ahad pagi tok. Tetapi apa kebutuhan anak muda saat ini? Kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya tadi pingin bikin
konten daripada anak kecil-kecil nunggoni telolet Pak. Telolet Om. Caranya itu ibu bapak yang ada di sini itu diajari caranya. Daripada nunggoni telolet nih tak ajari. Toleletnya siji, neng didadekke versinya macem-macem. Tak ajari cara membuat konten YouTube-nya. Kalau masih memerlukan orang, saya akan siapkan orangnya. Jadi di perkaderan fungsional, di situ ada pelatihan instruktur, pelatihan yang diselenggarakan UPP, pengajian pimpinan, dan diklat khusus. Diklat khusus ini banyak ragamnya. Saya bertanya, apakah ibu bapak yang ada di ranting-ranting dan cabang Blimbing semuanya ini sudah maukah mencalonkan untuk menjadi wakil bupatinya atau bupatinya? Bapak ibu belum sampai ke sana. Padahal itu semakin ketinggalan. Kita umik permasalahan internal doang. Padahal sekarang sudah harus mendorong nih. Dari Blimbing minimal ada 1 orang. Alhamdulillah kemarin saya ke Klaten, ketua MPKSDI-nya harus dijadikan. Yang penting kan ngomong dulu Pak. Bahwa ini semangat bahwa Muhammadiyah itu ada di Blimbing. Didorong nih, siapa yang menurut ibu bapak warga Muhammadiyah yang aktivis dan mengayomi warga Blimbing. Kenapa tidak didorong untuk menjadi calon wakil bupati, calon bupati. Jangan malu, jangan takut. Supaya Muhammadiyah itu ono regane Pak. Minimal nyalon ke Pak. Loh, sesuk Pak ning koran Solo Pos, Tribun muncul Pak. Angkatan Muda Muhammadiyah menyalonkan Mr. X, tokoh Muhammadiyah luar biasa. Sesuk nek wayah ono apa-apa ki Pak, diundang Pak. Diundang. Ibu bapak mungkin tidak memikirkan sampai ke sana. Tetapi hari ini saya akan mendorong ibu bapak semuanya, ayo mulai diperbaiki. Ayo bareng-bareng, ternyata di Muhammadiyah itu cukup lengkap. Yang namanya sistem perkaderan minimal itu sudah ada 2. Yang sudah digariskan oleh Muhammadiyah. Yang pertama yaitu perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Apakah ibu bapak sudah mendesain bahwa petugas Pantarle, PPK, PPS itu semuanya dari anak-anak Muhammadiyah? Jangan terus berharap kalau kita tidak melakukan itu untuk mendorongnya. Oleh sebab itu, kita akan menyiapkan BIMTEK. Diklat khusus BIMTEK, bimbingan teknis bagaimana cara lolos masuk PPS, PPK, dan hingga sampai ke perangkat desa. Kita ke perangkat desa pun, kita akan siap membinteknya. Kita ajari soal-soal sing sering ketemu, sing sering keluar itu apa. Kita ajarkan ibu bapak, supaya warga kita itu sejajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terlalu malam. Terima kasih atas penjelasannya yang semuanya daging gitu ya. Dari Bapak Yan Surono Rahmat dari MPKSDI Jawa Tengah. Baik, kita akan menuju kepada sesi pertanyaan. Nah sebelumnya ya Pak ya, jadi kalau di Muhammadiyah ini tuh memang ada 2 jenis kader Pak. Yang pertama itu guyonannya anak muda ini. Yang pertama itu Muhammadiyah garis lucu gitu ya. Yang kedua itu Muhammadiyah garis nesu Pak. Ya, Muhammadiyah garis nesu kalau ceramah itu nesu-nesu terus gitu ya. Cara Muhammadiyahnya itu metenteng gitu ya. Pokoknya kalau bedo itu ya nesu gitu. Nah, ada yang slow, santai, ya berdiskusi, perbedaan itu sebagai khazanah keilmuan seperti itu. Nah, mari kita ramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membuka di sesi ini membuka 3 pertanyaan. Silahkan yang tunjuk jari 3 dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. 1, yes. Pak Junaidi. 2, 1 lagi. 2, ibu-ibu. Yang 1 lagi ada Pak Junaidi, terus yang belakang sama Pak Rudi. Bertiga.
Pak Juraidi. Monggo. Saya dulu. Aisyah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak sinten? Pak Jan. Pencerahanipun napa? Permasalahan pengkaderan. Ini Bapak ya, kita di Ranting mungkin tidak mewakili keseluruhan. Kalau bicara Blimbing, Sayangan, Wonorejo secara umum, untuk pengkaderan no problem kelihatannya. Tapi saya juga di lingkungan Wonorejo, neng pinggir. Jadi bacaan itu pinggir. Dalam hal apa itu, kalau kita bicara kader, mungkin juga banyak temannya ini. Apalagi Ranting. Jadi Ranting, Bapak sendiri tahu ya namanya Ranting, banyak yang dari pelosok-pelosok Pak. Ranting ya, ini dari apa itu, ya pelosok namanya pelosok ya, pinggiran. SDM-nya minim sekali. Satu permasalahan yang sering kita hadapi di Ranting, ini kader Pak. Minim kader dan sulit untuk menciptakan kader Pak. Sulit sekali ya. Mungkin segala kemampuan itu sudah kita kerahkan ternyata juga apa ya? Ya namanya sulit ya, sulit. Mesti banyak faktor. Ya nanti pertanyaannya kan ada alurnya. Biar jawabnya nanti juga bisa gampang kan gitu. Terus barangkali juga kesalahan orang tua itu juga apa itu ada. Banyak orang tua aktivis Muhammadiyah tapi anaknya juga tidak kenal Muhammadiyah. Nah, itu juga satu permasalahan yang mungkin bisa untuk pelajaran kita semua. Nek Wonorejo secara umum, rata-rata Pak Muhammadiyah anaknya aktif itu, percaya saya. Tapi untuk yang pinggiran banyak yang berbeda. Terus ini Pak, saya mohon apa itu petunjuk atau wawasan dari Bapak konsep apa itu untuk menumbuhkan kader-kader di Ranting itu yang paling efektif. Mungkin kalau idealis ya seperti yang Bapak Bapak sampaikan. Tapi yang praktis untuk di daerah pinggiran. Karena SDM-nya saja rendah. Kalau kita pakai yang metode teori yang muluk-muluk, barangkali yang pengurusnya saja orang mudeng. Yang mau kita sampaikan apa kan gitu. Nah, jadi yang praktis seperti tadi itu untuk pengadilan kan ada pengadilan utama, pengadilan fungsional. Itu mungkinkah itu kita kembangkan di Ranting? Tidak kita menunggu, tapi Ranting mengadakan. Lah itu barangkali lebih lebih efektif atau gimana. Ini mohon petunjuk Pak. Jadi ini penting sekali. Karena apa? Kelangsungan hidup Muhammadiyah itu nanti tergantung kepada kader penerus. Banyak Muhammadiyah baik Ranting cabang yang dulunya jaya sekarang melempem karena tidak ada kader. Nah, artinya apa? Kader sangat penting di lingkungan kita masing-masing demi kelangsungan perjuangan Muhammadiyah begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belakang Ibu tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Ranting Jatirejo. Alhamdulillah ya malam ini kita dapat ilmu pengkaderan yang sangat luar biasa, Masya Allah menurut saya. Itu teori. Soalnya, iya, kenyataannya saya sudah, alhamdulillah kemarin itu pada saat pembentukan NA, saya kasih undangan itu datang ke rumah. Satu-satu, saya menyuruh orang, memang saya tidak terjun sendiri. Anak muda datang ke rumah satu-satu, itu teorinya seperti itu. Undangannya berjumlah 30.
Yang datang, Masya Allah, 3. Dari ketiga itu terpaksa harus ada ketua, sekretaris, bendahara satu-satu. Akhirnya Ibu Aisyah, ketua jadi wakil ketua NA. Bendahara jadi bendahara, wakil bendahara NA. Mungkin butuh solusi lah yang praktis dan hasilnya juga ada. Gitu mawon nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun. Sekalian Ibu Yuli. saya nambahin, nggih. Nggih. Dari mana Ibu? Dari Rejosari. Ini saya Ibu perwakilan siapa, dari Ranteng Canden atas nama Muslimah. Ranteng Canden. Ngetik. Pun kita. Gini, ini saya mau matur ya tentang undangan tadi. Itu kok saya merasakan kayak ide bagus gitu. Masalahnya di kampung saya khususnya ya, itu kan ada sejenis belajar baca untuk ibu-ibu. Gitu. Nah, itu cuma di tempat saya itu ada yang dituakan gitu. Karena saya di sini juga ikut bertanggung jawab, itu kan kalau saya punya nyen sewu ada ilmunya untuk membuat mereka cepat bisa gitu. Cuman kendalanya itu yang dituakan itu tidak sepakat atau tidak sepaham dengan ide saya gitu loh, Bu. Nah, mintanya kalau saya sendiri kalau ngajari baca itu kan nyimak satu-satu, minimal 10 menit lah gitu. Tapi kalau yang dituakan itu mintanya itu bareng-bareng kayak gini. Jadi bareng-bareng misalkan saya baca, menirukan. Nah, saya itu kok keberatan, maksudnya kayaknya enggak maksimal gitu loh. Kayak buang-buang energi karena setiap orang itu kan kemampuannya, daya serapnya juga beda-beda gitu. Nah, ini untuk memberi pengertian yang dituakan itu bagaimana caranya? Kalau semisalkan biar dirubah, karena apa? Sudah jalan 1 bulan bubar. Karena bosen atau gimana saya enggak tahu ya. Tapi kenyataan kayak obor belara gitu. Nah, itu mohon pencerahannya untuk memberi tahu caranya yang dituakan. Karena kalau saya memang di sini kebetulan sebagai guru anak-anak juga ya. Jadi mau ngandani yang tuakan tuh nggak enak juga, kok kayak diguloni gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kayaknya Pak Rudi ya, secara singkat mungkin bisa. Oh, nggih, monggo yang lain yang belum bersuara. Sampun atau sinten? Oh, nggih, satu lagi nggih berarti. Nanti disebutkan nama dan dari ranting mana. Untuk mic yang di belakang bisa diberikan kepada Ibu yang mau bertanya. Bisa dilantur, nggih, segera nggih, karena secara singkat saja spesifik soal. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah dari Ranting Aisyah Pranan. Dan ini kebetulan ketemu langsung dengan solusinya. Tapi belum dijabarkan. Ada Mbak Nis yang PDNA, ada pakar bagaimana kaderisasi. Nah, di tempat kami itu mau nyari kader NA itu sulit, Mbak. Ibunya masa mau jadi NA juga walaupun kelihatan muda. Pun mangga ini solusinya gimana? Soalnya pangapunten sedikit gambaran saja. Bagi yang perso Pranan itu adalah ada di ujung kulonnya Kecamatan Polokarto, dekat dengan Grogol. Dan situasi lingkungannya itu dulu kondang dengan, mohon maaf yang agak-agak gitu ya. Lah, kenapa nggih? Jadi ketika Muhammadiyah itu ada di Pranan, ada 2 kasus contoh. Yang pertama ketika
Pak Wiwoho itu nggak sosialisasi tapi datang ngisi ke masjid. Iku sopo? Pak Wiwoho. Kuwi sopo? PDM. Lah ngapa ini? Lah ngisi pengajian. Itu beliau juga sekaligus calon wakil bupati. Ketika kondur saya derakan, Bapak Wiwoho nggak ninggalin uang. Lah jare calon bupati ra ngai duit. Lah niku yang satu. Kemudian Pak Guntur juga Pak Dokter juga tanya gini, ngisi juga, wis apa meneh Muhammadiyah? Muhammadiyah apa? Jadi mohon maaf ya, belum familiar di lingkungan kami. Ngoten mawon, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini luar biasa, pertanyaannya berbobot semua ini. Luar biasa. Sebetulnya sulit untuk bagi saya menjawab gitu. Tapi ini saya coba untuk menjelaskan sebentar aja. Tapi dengan teori sosiologi. Teori sosiologinya seperti ini, Pak. Ibu Bapak pirsa, di kampung itu ada 2 sarean pekuburan, makam. Ada komplek makam yang saling berdekatan. Sebelah sini, terus jalan, terus geser sebelah sini, seberang jalannya. Tapi agak jauh, kurang lebih sekitar 50 sampai 100 meter. Pirsa Ibu Bapak, ada pernah menemukan seperti itu enggak? Ada nggih? Di kampung Bapak Ibu ada yang seperti itu enggak? Ada ya? Ada mboten? Ada nggih? Tahu filosofinya enggak? Belum tahu ya? Saya kasih tahu. Bukan nebak. Kalau ada perkuburan, pemakaman seperti itu jelas nenek moyangnya dulu itu tidak akur. Itu jelas itu. Menurut teorinya Profesor Selo Sumarjan, Bapak Sosiologi Internasional yang berasal dari UGM, itu menjelaskan bahwa kalau ada perkuburan model begitu, dijamin mbah-mbahnya mbiyen itu orang akur. Bukan karena sareannya kebak, tapi dulu sempat terjadi sesepuh-sesepuh mbiyen itu pernah tidak akur. Dan saya alami, tapi bukan perkuburan, Pak. Di wilayah saya Jawa Timur itu, Pak. Kalau ini ada 2 ulama di masjid satu ini, terus si jine sesuk ora dine jadwal khotib Jumat, Pak. Gawe masjid dhewe, Pak. Gawe ngumpul ke jamaah sendiri, Pak. Gawe masjid dhewe. Jaraknya itu ndak ada 10 meter, Pak. Ndak ada 10 meter, Pak. Asli, cuman yang ketemu, Pak, salaman biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Neng nesu, Pak, pe ora dine jadwal subuh, ren dine ora jadwal khotib. Itu muncul, Pak, di daerah saya di wilayah Jawa Timuran itu. Coba, wajar Ibu Bapak pirsa sepatu bata. Sepatu bata. Tahu sepatu bata? Sekarang itu sudah kolab, Pak. Sudah bangkrut. Mungkin era-era Bapak yang biasanya membelikan putra-putranya sepatu bata, sekarang pabriknya wis kukut, bangkrut. Bangkrut, Pak. Padahal perusahaannya luar biasa besarnya. Apakah cuman karena ego 1-2 orang terus bubar jalan? Apakah karena, oh ini tidak mau menerima, oh ini tidak mau dikasih tahu? Bukan karena itu. Kayaknya Muhammadiyah hal yang remeh melihat seperti itu. Katanya Muhammadiyah baru harus bertarung bagaimana gerakan pembaru ini. Kalau cuman ego-ego sendiri, kenapa tidak diturunkan sendiri-sendiri? Tidak usah harus ego-egoan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memerangi TBC. Tahayul, bid'ah, khurafah. Saya cuma membayangkan luar biasa. Saya punya namanya sesepuh saya namanya Mbah Sutarjo.
Di kampung saya, beliaulah tokoh Muhammadiyah sendirian, Pak. Ya, lingkungannya itu Nahdiyin semua, Pak. Bahkan dicemooh menjadi orang gila, subuh orang nggo kunut. Saya kadang-kadang, orang yang kadang-kadang ngecap seseorang, itu kadang-kadang kan satu jarinya kan cuma satu yang ke sana. Yang ke sini itu kan lebih banyak, Pak. Yang ke sini itu lebih banyak. Maka bagaimana Muhammadiyah membekali kita semuanya. Di sistem perkaderan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Mengapa? Karena saya sudah membuktikan kenapa mulai dari awal saya itu punya ketertarikan di Taruna Melati. Karena di teman-teman saya yang notabene-nya adalah teman-teman di Nahdiyin itu, Pak. Saya tidak menemukan bagaimana cara mengupas bulughul maram. Kalau biasanya di kampung saya dibahas seperti itu, hanya dibacakan semata-mata. Tetapi yang di kampung saya itu ada pembahasan sedikit dengan anak-anak muda. Oh, ini rada beda sidik. Mungkin saya ada punya nilai-nilai ketertarikan sesuatu, mungkin curiosity saya, kerasa ingin tahuan saya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lain. Tetapi dengan begitu, mungkin aja tanda tanya. Oh, ini sama-sama tapak sucinya. Oh, ini sama-sama pencak silatnya. Ning rada beda loh. Oh, ini sama-sama menyentuh hatinya. Tetapi akan berbeda. Oh, daripada padu hingga membuat perkuburan baru atau padu membuat masjid baru, mendingan berangkulan. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama. Ingat, tantangan ke depan itu bukan hanya tantangan untuk kita saja. Tapi bagaimana seorang dekan dikeluarkan karena menolak dokter asing. Terus kita mau bergulat dengan pertempuran begini-begini doang. Kayaknya rugi energi kita kalau cuman kita diskusi, oh bagaimana kok enggak ngasih duit? Oh bagaimana kok enggak ngasih titipan? Yang kita lihat itu adalah fenomena ke depan. Bagaimana pertanian yang harus tetap digarap? Bagaimana kita mendakwahi teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana kebutuhan, kepentingan, lingkungan yang harus hidup selalu. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat untuk seluruh alam, bukan rahmatan lil insanin. Kalau kita hanya berego tentang, oh bagaimana cuman begini, cuman begitu. Yuk kita rangkul bareng-bareng. Ketika muncul, oh rasa empati dan rasa simpatinya, saya yakinkan Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah simpatisan dan ada Muhammadiyah kader. Hari ini saya bertemu kader-kader inti. Inilah yang menjadi puncaknya, inilah yang menjadi pemicu bahwa ranting akan selalu bergerak dan ranting itu penting, cabang terus berkembang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Karena tadi sudah ada yang men-spill nama saya gitu ya, jadi sebagai nasyiah gitu. Baik, saya akan menambahkan sedikit menggenapi waktu biar jam 9 gitu ya. Jadi kalau di ini ya, kalau beliau tadi menyampaikan dengan menggunakan teori sosiologi gitu, coba saya juga akan menjelaskan dengan teori ini generasi, Pak. Ada ketidaksinkronan komunikasi akhirnya itu. Jadi kalau kita kenal generasi itu yang pertama itu ada namanya generasi baby boomers, Bu, gitu ya. Jadi generasi baby boomers itu generasi di mana gitu ya. HP itu masih yang jadul itu loh, kayak buat balang maling itu loh. Nah, itu aja masih mahal banget itu, SMS-nya berapa gitu. Jadi untuk digitalisasi itu memang belum familiar, belum ada internet gitu. Nah, setelah di generasi baby boomers itu muncul namanya istilah generasi milenial. Mungkin yang di sini gitu ya, generasi tahun 80-an ke atas 90-an itu generasi milenial. Itu sudah ada internet,
Tetapi untuk internetan itu butuh ke kota gitu ya, butuh ngebis atau kemana untuk, kalau zaman saya itu dulu di Buminet gitu, daerah Klewer itu. Nah kemudian setelah generasi milenial itu ada namanya generasi Z. Generasi Z itu dibesarkan dalam posisi digitalisasi itu sudah sangat familiar gitu. Nah setelah generasi Z itu ada generasi namanya generasi Alpha. Generasi Alpha itu lahir di dunia, itu posisi digitalisasi itu sudah sangat bahkan di ini ya 5.0 gitu, bukan di 3.0 lagi tapi 4.0 gitu. Dan setelah diteliti bahwa Indonesia itu pemakai gadget terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Indonesia juga ternyata pengguna internet terbanyak di seluruh dunia. Dan Indonesia memasuki sebagai netizen terjulid nomor 1 se-Asia. Nah, ini kolerasinya seperti apa gitu ya? Nggak nyambung gitu. Jadi ketika baby boomers itu mengundang anak-anak milenial itu dengan cara yang baby boomers pada masanya itu. Jadi mendidik kader itu tidak pada zamannya itu. Nah, makanya ini menjadi PR saya juga gitu ya. Ibu-ibu Aisyah memang kami sangat menghargai ketika memberi masukan gitu ya. Mbak Ninin dulu itu Aisyah itu rame, saat-saat kita NA itu rame gitu ya, jualan baju-baju pre-love gitu ya, baju-baju bekas kayak gitu, bisa jadi kas gitu. Sebagai nasiah tentu kami matur nuwun atas masukannya gitu. Tapi dalam hati kami kita ngerti semua bahwa sekarang Shopee all shop lainnya itu 20.000 itu udah baju baru Bu gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan itu nggak bisa. Ketika memberikan undangan hanya sebatas undangan dan tidak ada ketertarikan sama sekali, tentu banyak yang nggak datang gitu. Makanya kemarin kami di Nasiah memberikan terobosan-terobosan. Coba kita undang rapat dari tempat kopi satu ke tempat kopi lainnya gitu ya. Jadi sambil kita ngobrol gitu dari ya kadang ke ini. Nah ada obrolan-obrolan daging gitu ya berkaitan dengan keumatan, tetapi disampaikan dengan cara santai gitu. Nah mungkin ini menjadi pelajaran-pelajaran kita bersama juga ibu-ibu bahwa usia Nasiah itu adalah usia-usia nanggung. Ketika diperbolehkan untuk menjadi seorang aktivis oleh orang tuanya, dinikahi oleh seorang laki-laki dan diambil gitu ya, tidak bisa bernasiah lagi. Ketika suaminya boleh, ternyata teler hamil muda itu. Setelah hamil muda, ternyata masih ada kerjaan-kerjaan biologis lainnya yang tidak bisa untuk hadir gitu. Dan itu sangat kompleks. Jadi kita kolaborasi saja, Bapak Ibu Aisyah, Bapak Muhammadiyah dan Ibu Aisyah, coba kita semenarik mungkin bagaimana bisa menarik generasi Z sesuai zamannya, tetap bermuhammadiyah, tetapi lebih bergembira seperti itu. Mungkin seperti itu saja, Bapak. Terima kasih semuanya. Kami tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa mayasturun albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk door prize ada 10. Mbak Risma, kemudian Pak Supri, Bapak Rudi Gunawan, Ibu Lis, terus ada yang dari Lemah Bang, tadi tidak menyebutkan namanya, kemudian Bapak Soimin, kemudian Bapak Junaidi, kemudian Ibu Zuli dari Jatirejo, kemudian Ibu Muslimah ya yang dari Canden, sama Mbak Diah dari Peranan. Monggo bisa ke depan mengambil door prize, ada 10. Monggo yang ke depan duluan nanti bisa memilih. Baik, kami berikan kepada Mas Suhada. Saya kembalikan.
Bapak Ibu sekalian, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesi kedua sampun selesai nggih, berarti ini nanti jadwalnya ramah tamah. Wau sampun dapat snack, mengke teng tempat makan wau enten teh sama kopi. Mengke saged ngambil kiambak-kiambak. Terus selanjutnya yang mau bakar-bakaran, bakaran jagung sudah disiapkan panitia di bawah di dereng enten. Sekedar makanya pangki pasti namung 5 menit sampun selesai niku. Makanya nek dibakarke keburu dingin. Ya enake sing hangat-hangat. Ngoten nggih. Niku mengke monggo Bapak acara selanjutnya sudah selesai ramah tamah. Selanjutnya nanti silakan bisa menikmati suasana dan udara yang ada di Villa Tebar Salam niki. Monggo matur nuwun.